Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Saya coba di sini untuk bikin tutorial how to input data ya buat teman-teman operator Padamu. Kalau untuk siswa masih sedikit sih nggak masalah gitu kan, kalau untuk input siswa. Tapi akan bermasalah ketika teman-teman sekalian megang sekolahan yang jumlah siswanya itu lebih dari 100-200 gitu, seperti yang saya pegang sekarang. Jumlah sekitar ada 600-an lebih. Nah itu kalau kita input satu-satu akan jadi masalah ya, lumayan keriting juga tangan gitu kan. Nah untuk memudahkan teman-teman operator Padamu itu kan, fasilitas yang sangat ngebantu saya buat input data yang sekian banyak adalah dengan fasilitas ekspor impor yang udah ada di Padamu sendiri gitu kan. Oke, kita langsung teknisnya aja ya. Kita udah login nih, teman-teman silahkan login dulu ke akun Padamu, ke operator sekolah, kemudian masuk ke siswa dan alumni di sini. Oke, kita klik. Nah, muncullah di sini, kemudian kita lihat sini daftar siswa yang sebelah sini. Oke, nah langkah pertama kita akan download dulu template atau format tabel yang sama kayak sistemnya Padamu ini. Nah ini udah disediakan. Nah di sini teman-teman bisa unduh di sini, unduh data siswa ya. Kita coba dulu, klik. Oke, kita tunggu sampai nanti ketemu muncul. Nah ini udah muncul. Nah kemarin saya udah download formatnya, tapi ini pasti akan mengalami perubahan. Oke, kita klik, kemudian kita override aja. Yes. Oke, kayaknya udah nih ketutup sama ini. Oke, tadi sempat saya pause teman-teman sekalian. Nah ini udah ke download ya, kemudian kita buka hasil downloadan tadi itu di sini. Nah ketika teman-teman ngebuka ini akan protected gitu, maksudnya yang nggak bisa diedit. Nah untuk bisa diedit, available-nya kita enable editing. Nah kita tinggal editing di sini. Ini udah lumayan banyak, pas saya masukin itu sekitar ada 460-an, 459 tepatnya, dari sekitar 600 siswa gitu kan. Nah apa yang kita lakukan di sini gitu kan, ini adalah template dari Padamu gitu. Kita freeze dulu biar nanti kebaca bagian atasnya. Ini freeze top row. Nah kalau kita geser ini kan nggak ikut naik ke atas tuh. Nah kita mulai dari nomor induk gitu kan. Kalau untuk nomor ini kita akan urutkan ya, taruh ini terakhir aja. Kemudian kode sistem ini kita kosongkan gitu kan, kita kosongkan. Nanti kalau kita udah naikkan atau udah upload ke sistem Padamu, ini akan dikasih sama sistemnya Padamu sendiri gitu kan. Oke, kita langsung nomor induk. Nomor induk ini apa? Nomor induk ini adalah nomor induk lokal sekolah sendiri gitu kan, bukan NISN ya, bukan NISN, tapi nomor induk yang dimiliki, yang bisa dipakai dalam sekolah itu sendiri gitu kan. Setiap sekolah pasti ada lah gitu kan. Nah kita copy. Ini adalah data dari sekolah yang saya pegang kemarin. Tadi ini kita udah selesaikan, tinggal kelas 3. Oke, registrasi number. Nah ini dia, dari sini kita kopikan ke notepad. Nah habis dari notepad kita kopikan lagi ke sini, kode nomor induk. Ini dia. Nah mungkin teman-teman ada yang nanya gitu kan, kenapa sih kita harus dari Excel ke notepad kemudian ke Excel lagi gitu kan. Begini teman-teman, ini kan beda nih marginnya beda, lebar row-nya beda gitu kan. Buat ini aja sih, buat
kerapihan aja sebenarnya, nggak ngefek ke sistemnya. Jadi kita kopikan ini ke notepad itu biar apa, margin ini hilang semua itu. Jadi pure dia teks, kemudian kita masuk ke hasil downloadnya tadi, kita pastekan di sini. Jadi ikut apa namanya, marginnya hasil downloadan dari padamu itu kan. Jadi ntar nggak gede-gede apa namanya, lebar kolomnya atau row-nya dan oke. Setelah nomor induk selesai kita kopikan, kemudian NISN silahkan kalau udah ada NISN nya diisi, tapi kalau nggak ada bisa dikosongin. Kemudian untuk nama gitu kan, kalau untuk nama ya kita kopikan aja kayak tadi. Oh sorry, kita masuk ke sini nama, kemudian ini ada kelamin, maksudnya jenis kelamin ya. Kalau di tempat saya nih rada beda, di sini pakai English, jadi apa namanya. Nah kalau misal teman-teman ada kasus seperti saya gitu kan, apa namanya, untuk perempuan identifikasinya dengan kata-kata F atau female, laki-laki dengan M atau male. Nah kita bisa replace dengan Ctrl H di notepad ini, kemudian find word ini kita M, ini kita mau ganti menjadi L, laki-laki gitu kan, replace all, kemudian lanjut ke F itu sama jadi perempuan, replace all. Oke. Kemudian kita kopikan lagi, kita pastekan di sini itu ya. Jadi gampang kan. Kemudian tempat lahir sama, kita tinggal copy dari data kita, pastekan di notepad, copy lagi masuk ke sini. Oke, nah sebab teman-teman sekalian, untuk para kolom tanggal ini harus kita edit dulu ya, karena secara default dari sistem padamu itu dia ternyata bukan teks tapi general. Sementara manual booknya yang ada di sistem padamu itu kolom tanggal lahir ini harus bentuk teks ketika kita upload ke webnya padamu itu. Jadi kita akan rubah dulu ini ke formatnya, format cell, kemudian kita rubah ke teks. Oke, terus nah ini termasuk tanggal lahir juga, ini rada beda kalau di tempat saya. Di tempat saya makanya format kayak gini, sementara sistem yang ada di padamu itu formatnya adalah tahun seperti ini, kemudian bulan, kemudian tanggal. Nah ini apa namanya, 4 digit, tahunnya 4 digit, kemudian bulannya 2 digit, kemudian tanggalnya 2 digit juga, seperti itu. Nah nanti kita akan rubah ke format kayak gini. Nah terlebih dulu ini kita akan rubah ke format yang sesuai dulu ya. Nah ini kita rubah, ini awalnya apa namanya, pihak sekolah menetapkan ini di sini English, kita akan rubah ke Indonesia. Kita cari, nah ini dia Indonesia. Nah kemudian kayak ini kita rubah ke format ini, tahun 4 digit, bulan 2 digit, tanggal 2 digit. Kalau udah oke kan. Nah udah berubah kan. Sekarang tinggal kita copy ke notepad. Ini udah paham ya teman-teman ya. Nah kita kopikan lagi ke Excel. Nah ini tinggal copy pastekan di sini. Nah ini udah gitu kan. Kalau tadi kita tidak rubah ke format teks, dia akan apa namanya, berubah nanti gitu kan, bukan format teks lagi ya, nggak tahu apalah, kadang-kadang berubah, kadang-kadang ya pernah kemarin saya coba itu nggak kayak gini gitu kan. Oke, langsung kita masuk ke alamat si mana, murid
copy, pastekan di notepad. Nah teman-teman sekalian, ini kalau untuk alamat, kalau di Padamu itu dibatasin, aduh lupa saya itu berapa karakter gitu kan. Nah kalau misalnya terlalu panjang ya kita bisa singkat gitu kan, kita bisa tipnya singkat, misalnya kita jadikan 1 digit aja RT RW. Kemudian ini enggak usah. Oke, ini yang paling panjang ya. Oke, cukuplah. Kita pastekan di sini alamatnya. Nah, untuk tingkat ini maksudnya kelas ya, kelas si siswa ini kelas berapa gitu. Kalau di punya saya ini dia kelas 3. Kita inputkan ini tingkat 3 seperti ini. Kalau udah tinggal kita copy kemudian paste sepanjang kolom ini. Oke, kemudian tahun masuknya, tahun masuk ini kita tinggal ini apa namanya, kalau di tempat saya nomor induknya itu 2 digit pertama itu melambangkan tahun masuk. Ini 12 berarti tahun masuknya 2012 kayak gitu. Kita tinggal copy kemudian paste di sepanjang kolom ini. Nah jadi ada beberapa yang berbeda gitu kan, seperti ini ada yang dia masuk di tahun 2014 gitu kan ya, kita tinggal ganti aja 2014. Terus ini masuk di 2013, kita ganti 2013. Oke udah. Nah sekarang tinggal yang terakhir tadi nih. Nah ini akan kita buat file series aja karena dia akan berurutan dari awal sampai akhir. Oke, kita klik di sini, klik kanan ini ya teman-teman ya, klik kanan terus lepas file series. Oke, dia akan bikin nomor urut sendiri. Jadi untuk kode sistem ini kita nggak usah isi. Nissan ini tergantung, kalau misal udah ada ya diisi, kalau nggak ada dikosongin aja. Udah nama, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, tingkat, tahun masuk udah jelas ya. Oke, setelah ini kita selesai, kita save, terus kita tutup. Oke, terus kita masuk ke webnya Padamu. Nah dari sini udah kita tinggal upload seperti ini, pilih file. Nah kita pilih ini tadi hasil kerjaan kita. Oh iya, ketika teman-teman download file ini untuk nama filenya jangan dirubah ya, takutnya nanti sistemnya di Padamu ini akan ngecek dari nama file juga. Jadi kita tetap pertahankan nama file seperti itu. Kita klik kemudian open. Oke, unggah. Nah ini kalau kenaikan ini ada beberapa parameter ya. Kalau misalnya koneksinya cepat ya cepatlah gitu. Nah teman-teman sekalian, ini ternyata data yang saya kerjakan tadi itu ada satu kesalahan dengan ini, format alamat tidak valid gitu kan. Nah kalau teman-teman menemukan hal kayak gini, nggak usah panik, kita tinggal unduh file di sini, unduh file. Kemudian nah ini kan ada file-file yang error, kita tinggal, ini beberapa kali saya mengalami hal kayak gini, jadi kita override aja, save. Oke. Nah ini dia, di sini kita buka. Nah ini adalah format alamat tidak valid. Nah kita tinggal cari di kolom alamat ini, alamat mana yang ditandai biru kayak gini, itulah yang tidak valid ya. Oke, kita cari. Nah
Nah, ini dia. Kenapa tidak valid? Itu kan ternyata ada titik koma di sini. Nah, ada titik koma ya. Nah, kita betulkannya di mana? Kita betulkan di file yang kita kerjakan tadi, jangan di sini ya. Ini baris keberapa? 478. Nah, kita buka kerjaan kita tadi. Dan seperti ini ya. 478. Nah, ini dia. Nah, itu kan kita tinggal ganti ya, terserah apa, bisa titik kayak gini. Kalau saya biasanya titik kayak gini aja cukup kan. Kalau udah save lagi, kita tutup, kita masuk ke padamu, batal unggahan ya. Nah, kita refresh dulu. Habis itu sama, unggah data siswa. Yang ini ada tanda panah ke atas ini. Jadi file, klik file yang kita maksud, open, unggah. Nah, ini kita tunggu ya. Kalau misalnya koneksinya teman-teman cepat ya nggak makan lama gitu kan. Nah, kalau koneksinya lambat ya bisa rada lama dikit gitu kan. Nah, teman-teman, nah ini udah nggak ada kesalahan ya. Kalau udah centang hijau kayak gini udah nggak ada, udah kita tinggal simpan. Oke, ini juga rada lama juga. Oke, nanti kalau misalnya teman-teman kerada apa namanya nunggu terlalu lama ya. Nah, ini yang rada aneh nih sobat, teman-teman. Beberapa kali saya mengalami hal kayak gini. Dari sistem Padamu menyatakan ini gagal menyimpan ya, tapi ternyata udah masuk gitu kan. Gimana cara ngeceknya? Kita tinggal cek ke kelas gitu kan. Kita okein aja, kita tutup. Nah, oke. Coba kita cek ya. Ini awalnya ada 459. Coba kita refresh, sama enggak ya? Nah, berubah kan? Nah, gimana cara ngeceknya? Nama-namanya tadi kita masuk ke sekolah. Nah, yang kita masukkan tadi otomatis dia kan belum masuk ke kelas nih. Kita belum plotin ke kelas mana itu kan. Nah, kita masuk ke kelas, kemudian daftar kelas. Oke, kita menuju paling akhir. Nah, ini 3C. Terakhir yang saya kerjain 3C, sementara yang kita masukin tadi 3D. Oke, kita bikin kelas baru. Kalau di tempat saya namanya itu primary 3D. Kodenya ya kalau saya sih gini aja. Kelas 3, daya tampung 25. Kompetensi kalian no ya, soalnya masih di SD. Kemudian kita centang ini, simpan. Nah, dari sini nanti akan ketahuan. Kita masukkan siswa yang tadi ke sini. Nah, muncul kan Akila seperti ini, Akila, Bima, Leoza, ternyata cocok sama yang data kita masukin ini tuh, Akila, Bima, Leoza gitu. Jadi kita tinggal kalau udah nyampe kayak ini tinggal kita input ke kelas aja seperti itu. Nah, kita inputkan, kalau udah masuk ke sini tambahkan. Nah, seperti ini udah dia masuk ke kelas 3D gitu kan. Oke. Nah, ini apa namanya masih 67%, ternyata logonya belum kita masukin. Ini sih ya terserah sobat ya, ngambil logonya. Kalau saya sih biasanya logo sekolahan aja seperti ini. Enggak. Ya udah 100% gitu kan. Nah, sobat kelinci yang
jadi pengalaman saya ini ketika saya masukkan anak-anak itu langsung satu level gitu kan, kelas 1 saya excelin semua, baru nanti di Padamu saya pisah-pisahin per kelas. Nah, ternyata kerepotannya apa, ketika saya milih anak-anak itu tadi yang kita klik tadi mau masukin itu, ternyata banyak misalnya gitu kan. Jadi A itu ada banyak, B ada banyak gitu kan. Nah, cara yang praktis, yang menurut saya praktis adalah kita masukinnya per kelas gitu. Jadi kita download datanya itu, misalnya tadi kita udah masukin 3D, ini udah gitu kan. Nah, kita mau masukin yang kelas 3E gitu kan, kelas 3E, udah kita tinggal download lagi seperti awal, kita ulangi langkah tadi, download, kemudian edit, tambahin, upload gitu kan, tiap kelas kayak gitu. Kalau misal kita langsung borong, misal satu level itu ada 6 kelas, wah nanti kerepotannya pas kita ngeplotin per kelas itu yang nanti repot nyarinya gitu kan. Karena tadi seperti yang kita lihat tadi itu, sebentar di mana ya biar nggak biar, nah udah ini ya, nah nih, nah ternyata teman-teman sekalian di daerah sini nih, sebentar, nah di daerah sini ini kan cuma nampung 5 siswa gitu kan. Jadi kalau misal di sini tuh kita punya data nganggur yang belum masuk ke kelas itu, misal 100 gitu kan, wah nanti milihnya susah gitu kan, terlalu banyak kita mindahin, jadi kerjaan akan makin lama malahan gitu kan. Jadi saran saya, kerjakan itu per kelas gitu, selesai upload, download, terus tambahin data di Excelnya, save, upload, download lagi, seperti itu. Lu berulang kayak gitu. Jadi nanti akan memudahkan teman-teman untuk sortir. Jadi nggak habis buat milih-milih doang, seperti itu. Nah, itu yang bisa saya sampaikan ke teman-teman. Kalau misal dari teknis pengisian ini ada yang nggak bener atau nggak cocok, ya di komen aja ya. Oke, makasih sebelumnya sudah nonton video ini. Saya Ahmad Musyrifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.